Workshop etiko-mediko-legal, identifikasi, pencegahan, dan penyelesaian masalah etiko-mediko-legal akan segera dimulai. Yang terhormat Ketua Umum PBID, Dr. Muh Adib Humaydi, SPOT. Yang kami hormati Ketua MKEK Pusat, Dr. Joko Widiarto, JSDHM MHKes. Yang kami hormati Ketua BHP2A PBID, Dr. Beni Satria, MKes SH MHKes. Yang kami hormati Ketua MKDKI, Dr. Gigi Hari Pujo Nugroho, SH MHKes CLA. Yang kami hormati pula Ketua MKEK ID Wilayah Jawa Tengah, Dr. Herman Kristanto, SPOG Konsultan. Yang kami hormati Ketua BHP2A ID Wilayah Jawa Tengah, Dr. Darwito S, Spesialis Bedah Konsultan Onkologi SH. Yang kami hormati pula seluruh pengurus MKEK dan BHP2A ID Wilayah Jawa Tengah. Serta seluruh peserta workshop yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti workshop etiko-mediko-legal, identifikasi, pencegahan, dan penyelesaian masalah etiko-mediko-legal yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga hari Minggu di Hotel Laras Asri Salatiga. Perkenankanlah saya, Dr. Aulia. Dan saya, Dr. Dharma. Pada 2 hari ini kita akan membersamai Bapak Ibu hadirin sekalian untuk belajar bersama. Baik, memasuki acara yang pertama adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang bertugas Dr. M. Anang Eko Fahrudin MPH. Kepada Dr. Anang kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, perkenanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat,
rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan workshop Etiko Mediko Legal, MKEK dan PP2A di wilayah Jawa Tengah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Rabb yang Maha Hidup, dengan rahmat-Mu kami minta pertolongan, perbaikilah segala urusan kami, dan jangan diserahkan kepada kami sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu selamanya. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalani segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, Engkaulah zat yang memiliki kekuasaan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai bagian dari pengabdian kami dalam rangka peningkatan kualitas identifikasi, pencegahan, dan penyelesaian masalah etiko-mediko legal. Ya Rabb, pencipta dan pelindung semua manusia, jagalah kami semua dalam kesehatan jiwa dan raga. Berikanlah kepada kami kemudahan untuk selalu melayani dengan tulus, ikhlas, dan rendah hati. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu afiat kepada agama kami, ilmu kami, kehidupan dunia kami, keluarga kami, dan harta kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa pemimpin kami, bapak ibu kami, guru-guru kami yang telah mengukur kehidupan kami sehingga kami dapat berkiprah dan ikut serta mencerdaskan dan menyehatkan bangsa kami. Berilah mereka balasan sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang mujibah sa'ilin, terimalah amal dan perjuangan kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ID, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bangsa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersama membacakan lafal Sumpah Dokter, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini. Saya mendapat tugas membacakan ini, Sumpah Dokter Indonesia. Sebelum kita bacakan bersama lafal Sumpah Dokter ini, perkenankan saya mengingatkan bahwa Sumpah Dokter Indonesia ini sudah kita lafalkan pada waktu kita lulus dan hanya dilafalkan 1 kali seumur hidup. Oleh karena itu, sumpah atau janji ini marilah kita lafalkan kembali untuk mengingatkan kita bahwa kita telah bersumpah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Mari kita melaksanakan sumpah dokter dengan betul dan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Sumpah Dokter. 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. 2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. 6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban sebagai dokter terhadap pasien. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan
Terima kasih yang selayaknya. Terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua MKEK Wilayah Jawa Tengah kepada Dr. Herman Kristanto, SPOG Konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat dan berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu dibahkan pada para senior, para sejawat, sekalian, pada kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Dr. Adib selaku Ketua PBID, terhormat Dr. Joko Widiarto, Ketua MKEK Pusat, terhormat Dr. Beni, Ketua BHP 2A PBID, kemudian Dr. Gigi Hari dari MKDKI, para penasehat MKEK di wilayah, Prof. Sudartani, Dr. Sutejo, Bu Mutmainah, Dr. Joko Widiarto, para pengurus ID cabang dan juga perhimpunan dan kesemangatan di wilayah ID cabang Jawa Tengah. Kali pertama kami mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat Allah SWT karena telah diberikan anugerah dan rahmat yang luar biasa sehingga kita semua dapat bertemu di kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, menyampaikan permintaan maaf dari Ketua ID Wilayah Jawa Tengah yang beliau saat ini berhalangan hadir karena ada kegiatan yang lain di luar Jawa. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, mengucapkan selamat datang pada seluruh senior dan sejawat yang hadir untuk mengikuti workshop etiko-medical legal yang diadakan oleh MKEK di wilayah Jawa Tengah bersama dengan BHP 2A di wilayah Jawa Tengah. Yang kita ketahui bahwa masalah-masalah etika dan medical legal merupakan hal yang sering kita dapatkan di pelayanan medis setiap harinya. Dan banyak jalur, banyak cara dalam menangani masalah tersebut, baik itu lewat perhimpunan, apakah itu lewat ID cabang, apakah itu lewat mungkin komite etik ataupun komite medik di rumah sakit. Nah, ini tentunya hal yang perlu kita bicarakan bersama supaya penyelesaian ini menjadi betul-betul penyelesaian yang tuntas, gitu ya. Bukan dokter tuntas yang di sana, ya, bukan. Tapi tuntas artinya begini, karena kadang ada permasalahan etik itu sudah terselesaikan atau masalah disiplin ya, sudah terselesaikan di tingkat perhimpunan. Tapi kemudian ada surat permintaan dari pihak yang berwajib untuk meminta pendapat ataupun saksi itu dari ID terkait masalah tersebut. Sehingga loh ini masalah apa ini? Ya, karena kita tidak tahu di tingkatan ID karena dianggap sudah selesai di tingkat perhimpunan. Nah itu salah satu contoh jalur-jalur yang mungkin harus kita selaraskan dalam menghadapi masalah-masalah ini, utamanya di wilayah Jawa Tengah. Dan juga masih kadang terjadi perbedaan penafsiran. Contohnya dari Ortala MKEK, betul. Kan kita setiap bulan ya, tiap hari Kamis, minggu terakhir itu
berdiskusi tentang salah satunya tentang Allah Ta'ala. Ya, ternyata memang masih ada beberapa penafsiran yang berbeda. Harapannya nantinya setelah kita mengikuti workshop ini, kita bahas bersama sehingga ada kesepahaman, kesamaan visi, baik dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian, khususnya yang diharapkan oleh Ketua ID Wilayah adalah di ID Wilayah ini itu yang terjadi. Gitu. Tidak ada lagi perbedaan penafsiran maupun perbedaan cara dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian terima kasih pada Dr. Sigit dan kawan-kawan dari MKEK dan juga dari BHP 2A Wilayah Jawa Tengah yang sudah menyiapkan acara ini. Jadi ini sebetulnya sudah akan kita lakukan di awal tahun, tapi kami mencari tempat itu nggak dapat. Akhirnya dapatnya di sini karena menurut adik-adik saya itu ini musimnya musim kawin, breeding season. Sehingga di Semarang itu hotel itu semua penuh sampai nanti Ramadan. Kemudian kami mencari ke Solo, ke tempat-tempat kota di sekitar Semarang, ternyata juga semua sudah digunakan untuk acara-acara pernikahan. Termasuk di hotel ini, hari ini ada 2 wedding. Mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir tidak kesasar di acara yang tersebut. Karena acaranya juga di sekitar ini. Baik, jadi itu maksud dari workshop ini diadakan dan juga ini adalah usulan masukan dari para teman sejawat di ID cabang dan juga di perhimpunan supaya tadi menyelaraskan visi dan misi yang sama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang etik dan medik legal. Akhirnya selamat mengikuti workshop ini. Mudah-mudahan workshop ini nanti bermanfaat bagi kita pribadi, bagi profesi kita, bagi perhimpunan kita, dan tentunya adalah bagi keluhuran dan martabat manusia masyarakat Indonesia. Sebelumnya, walaupun kita baru mulai, atas nama MKEK dan BHP 2A ID Wilayah Jawa Tengah, maaf apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan masalah ini, tentunya itu bukan hal yang kami sengaja. Sekali lagi terima kasih, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop Etiko Medico Legal ID Wilayah Jawa Tengah secara resmi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah keynote speaker Ketua Umum Pengurus Besar ID yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Adib Khomaidi SPOT. Mungkin langsung saja kepada yang terhormat Dr. Adib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Yang saya hormati Ketua MKEK Pusat, Dr. Joko Diarto, Ketua MKEK ID Wilayah Jawa Tengah, beserta seluruh jajaran pengurus ID Wilayah Jawa Tengah dan juga BHP 2A dari ID Wilayah Jawa Tengah, beserta seluruh MKEK cabang, BHP 2A cabang di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tak lupa juga yang saya hormati Dr. Beni Satria, Ketua BHP 2A PBID, para guru besar, para senior, teman sejawat sekalian. Mohon izin, ini slide baru dibuat tadi Dr. Joko, karena saya tadi malam nanya ini saya jadi keynote, topiknya apa? Kata Mas Sigit, terserah Mas Adib katanya itu. Jadi judulnya materi harus. Tapi saya ingin hanya membuat highlight saja terkait dengan problem etik. Kita ingin ya, dan ini memang saya kira Jawa Tengah bisa menjadi role model sebenarnya untuk terkait dengan secara pengorganisasian dan juga nanti mungkin harus ditindaklanjuti dengan kemampuan untuk memberikan sebuah tugas-tugas pokok dan fungsi daripada MKEK itu sendiri gitu. Karena kalau kemudian tugas MKEK itu semuanya diserahkan kepada PB, ya, Pak Joko nanti tiap hari bisa tinggalnya di Jakarta gitu loh.
Karena banyaknya kasus yang memang saat ini yang sedang kita hadapi, saya kira ya Dr. Joko sudah sangat paham bahwa kasus-kasus MKEK lebih banyak akhirnya diserahkan kepada MKEK di pusat gitu loh. Dan ini saya kira perlu proses-proses workshop ya, terus kemudian termasuk simulasi persidangan etik yang memang saya yakin di tingkat cabang wilayah tidak semuanya paham terkait dengan hal ini. Dan ini menjadi tugas dari MKEK pusat ya, nanti mungkin kalau ada namanya sosialisasi Ortala, maka ada juga sosialisasi terkait dengan tupoksi MKEK, Dr. Joko. Paling nggak minimal per wilayah, sehingga kemampuan wilayah terkait dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan etik ini bisa sama sampai di tingkat pusat gitu loh. Karena kalau ada kasus MKEK-nya udah langsung tingkat pusat, bandingnya udah susah udah. Tapi kalau itu di cabang banding wilayah ke pusat, ini ada sebuah proses yang memang sudah seharusnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan topik yang kemudian diminta kepada saya coba untuk membuat dalam satu formulasi sebuah integrity dan performance dari profesi kedokteran yang tidak terlepas dari bahwa ada etik yang menjadi satu dasar pondasinya gitu. Semua problem permasalahan kesehatan, baik itu di pendidikan, di pelayanan, ya termasuk dalam aspek pembiayaan, maka tidak terlepas dari sebuah pondasi utama itu adalah masalah etik. Nah ini yang saya kira menjadi sangat penting untuk kemudian kita perkuat ke depan terkait dengan integritas dan performance itu. Kemarin kita juga launching panduan remunerasi dokter, tidak dalam konteks bahwa dokter meminta rupiah sekian, tidak. Tapi kita membuat sebuah formulasi dalam sebuah bentuk value, nilai daripada profesi, nilai penghargaan profesi yang itu kemudian menjadi satu dasar muncul dalam sebuah aspek pembiayaan itu loh. Sehingga yang kita sebut di dalam pedoman remunerasi itu adalah sebuah apresiasi terhadap integritas profesi dokter. Nah inilah yang harus kita tonjolkan sekarang gitu loh. Sehingga bicara sekarang terkait dengan masalah etik tidak terlepas goalnya adalah integritas dan profesionalisme. Dan tentunya performance daripada dokter gitu loh. Saat ini kita seperti sedang dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan bahkan sampai kemudian dibandingkan ya. Nanti saya kira Dr. Beni ini kayaknya perlu ada TikTok ojo dibanding-bandingke supaya menjawab TikToknya atau pernyataan Kiki Saputri gitu loh. Ya. Karena yang tahu tentang rakyat Indonesia ya dokter Indonesia gitu loh. Kalau kemudian sekarang dibandingkan dengan dokter luar negeri, ya, yang ke luar negeri itu hanya kelompok status sosial yang memang sudah tinggi gitu loh. Dan dia punya uang, ya silakan aja, kita nggak bisa kemudian melarang mereka yang mungkin hanya sekitar 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Padahal yang kita layani itu 250 juta penduduk yang saat ini masuk ke dalam BPJS. Makanya saya bilang kemarin di media, saya nggak mau mengarah kepada perdebatan apa yang ada disampaikan. Kalau mengkritik ya silakan aja gitu loh. Ya, kalau kemudian kita berdebat masalah stroke kuping dengan seseorang yang orang awam ya kan nggak akan ketemu gitu loh. Ya, seorang dokter Indonesia bilang wah ini kayak seperti ini, jadi menjelaskan dengan bahasa awam stroke kuping, iya. Kemudian dia membahasa Inggriskan dengan orang Singapura ear stroke. Ya jadi ya akan diketawain dalam tanda petik, ya kita nggak menyalahkan, kan menerjemahkan dalam bahasa Inggrisnya yang mungkin berbeda gitu loh. Nah hal-hal seperti ini yang saya kira kita sekarang dihadapkan dengan sebuah kondisi respon dari masyarakat yang sekarang mungkin semakin luar biasa gitu loh. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah bentuk kepedulian. Kalau saya melihatnya ini adalah sebuah kepedulian masyarakat terhadap dokter Indonesia. Karena mau tidak mau nanti yang harus kita kita dengung-dengungkan ke depan adalah dokter Indonesia memang untuk rakyat Indonesia. Jadi jargon itu harus kita tanamkan dengan cara apa? Kita tingkatkan integritas dan performance para dokter Indonesia itu dengan satu dasar landasan yang paling utama adalah etik. Etik itu bukanlah sebuah rantai yang mengikat sehingga tidak bisa meningkatkan kemampuan atau semakin tidak bisa maju, tidak gitu.
Tapi tentunya nanti ini akan ada satu PR juga yang menjadi sangat penting, maka penjaga etik kita yaitu MKEK tentunya harus semakin aktif berproses untuk menangkap, menjawab sinyal-sinyal terkait dengan perkembangan-perkembangan zaman ini. Ya, slide ini saya ingin menyampaikan saja bahwa pada saat kemudian kita bicara, ini satu dasar yang menurut saya ini penting untuk saat ini. Kenapa? Kalau kita memulai sebuah analisa kebutuhan dari sebuah data yang berbeda atau dalam tanda petik datanya salah, maka nanti ke depan kita akan dihadapkan dengan akumulasi dari jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia gitu loh. Apa yang kemudian menjadi masalah kalau kemudian semakin banyak dokter? Tentunya adalah problem-problem etik pun juga akan semakin meningkat gitu loh. Kita lihat ini jumlah dokter ini. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka kasus etik pun nanti ya mungkin perlu ada satu survei penelitian mungkin Dr. Joko, pasti akan lebih banyak juga adalah di wilayah-wilayah yang jumlah dokternya banyak. Di mana di situ ada penumpukan akumulasi, itulah yang pasti banyak kasus-kasus berkaitan dengan etik, disiplin dan hukum. Mungkin nanti dari MKDKI pun juga bisa melihat dari aspek di mana lokasi yang paling banyak kasus pelaporan-pelaporan disiplin gitu loh. Nah, demikian juga ini data dokter spesialis per wilayah. Nah, jumlah dokter spesialis ya. Nah, dari sini aja kita sudah tadi bahwa kalau kemudian dikatakan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan mengatakan Pak Menteri, kita kurang 167.000 dokter. Dari data yang mana? Data yang di Kemkes yang 143.000 ataukah data yang di Konsil ada 208.000 dokter gitu loh. Ini penting gitu. Kalau ini aja tidak bisa kita samakan, nanti kemudian jumlah produksi katakanlah sekarang dibuka fakultas kedokteran baru, sudah ada lebih dari 60 fakultas kedokteran yang akan mau buka. 5 tahun lagi maka kita dihadapkan dengan penumpukan atau overload jumlah dokter di Indonesia. Dan itu kalau kemudian kita telusuri lebih lanjut, nih, jadi kita sebenarnya kekurangannya cuma 67.000, bukan 167.000 gitu loh. Jumlah yang sangat jauh itu, sehingga apa? 5 tahun selesai sebenarnya dengan existing fakultas kedokteran yang saat ini ada. Tapi kalau itu ditambah dengan jumlah fakultas kedokteran yang baru, maka kita akan dihadapkan dengan penumpukan jumlah dokter nanti di Indonesia itu. Nah, ini kita lihat sekarang rasio aja. Dari rasio ini kemudian kita bisa tahu bahwa dokter Opjin katakanlah kemarin SPOG ternyata kebutuhan untuk yang 2025 cuma kekurangan 300. Nah, kalau kekurangan 300 selesai dengan sekarang berapa sekali lulusan aja berapa itu loh. Nah, ini perlu gitu loh. Jadi problemnya sekali lagi nggak bisa kita katakan bahwa kalau jumlah produksi meningkat nanti dokternya banyak kan nanti akan terdistribusi sendiri secara merata. Nggak mungkin itu. Kita bukan hukum ekonomi kita. Gitu loh. Kita melihat bahwa sekarang pun problem-problem utama adalah disparitas gitu. Jadi harus ada namanya analisa kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang berbasis pendekatan kewilayahan. Apakah semua provinsi, semua kabupaten kota membutuhkan, mohon maaf, spesialis jantung yang punya kemampuan intervensi cath lab namanya? Ya. Kalau itu kemudian hanya dijadikan sebuah simplifikasi dan kemudian butuh cath lab di seluruh kabupaten kota, maka yang akan terjadi nanti apa? Proses pengadaannya ada, maintenance-nya nggak ada. Kenapa maintenance-nya nggak ada? Rumah sakit pun untuk memaintenance sebuah alat itu juga butuh biaya besar, butuh orang, ya, butuh operasional ya. Ini teman-teman direktur pasti tahu itu gitu loh. Jadi nggak bisa kemudian hanya disimplifikasi begitu. Nah, ini yang kemudian juga perlu peran dari Kemendagri dan Kemenpan terkait dengan masalah yang berkaitan dengan distribusi para dokter dan dokter spesialis gitu loh. Jadi nanti mungkin kita akan punya parameter-parameter di wilayah Jawa Tengah, seperti hanya mungkin di Jawa-Jawa, di kota-kota besar pasti butuh seluruh lengkap sampai ke arah subspesialis. Di Papua, katakanlah, apakah butuh juga semuanya juga? Pasti berbeda. Di Maluku pasti berbeda gitu loh. Jadi harus ada prioritas kebutuhan dokter dan dokter spesialis di wilayah masing-masing yang mungkin berbeda. Dasarnya apa? Penyakit. Dasarnya apa juga? Infrastruktur sarana prasarana, kemampuan daerah untuk membayar dan sebagainya. Ini yang juga harus menjadi satu ukuran gitu loh bagi kita untuk membuat sebuah perhitungan analisis beban kerja juga gitu loh. Nah,
jadi produksi yang tidak berdasar maka akan jadi overload gitu, akan ada penumpukan karena kita polanya tidak pola link and match gitu loh. Berapa sih sebenarnya kebutuhan dokter di wilayah, setiap wilayah berapa sih kebutuhannya dokter? Nah, ini yang sampai sekarang saya kira ini kita aja belum pernah untuk kemudian membuat sebuah analisa kebutuhan dari setiap wilayah tadi gitu loh. Nah, inilah yang kemudian jumlah dokter yang makin banyak apalagi menumpuk dalam satu wilayah akan dapat menimbulkan potensi permasalahan etik dan disiplin yang semakin tinggi gitu. Jadi ini harus dirumuskan, diaplikasikan, diimplementasikan dan tentunya perlu penguatan kemampuan organisasi untuk melakukan sebuah penjagaan dan pembinaan etik. Siapa? Ya, MKIK. Sehingga ini kita lihat memang yang cukup aktif Jawa Tengah ini Pak Joko ya. Mungkin yang lain harus digerakkan juga ini Pak Joko. Ya. Di teman-teman Jawa Timur memang cukup bagus terkait dengan pendampingan hukumnya. Tapi MKIK-nya belum. Nah, ini yang saya kira nanti di teman-teman di Jawa Timur ya, Jogja, terutama yang jumlah-jumlah dokternya banyak itu pasti akan banyak kasus-kasusnya nanti akan muncul itu loh. Jadi 4 pilar penting adalah profesionalisme, kesejawatan, kolaborasi, dan tentunya tugas kita melakukan sebuah proses edukasi. Ini adalah sebuah hal yang nanti kita akan hadapi. Dengan kemajuan teknologi, maka problem etik pasti akan semakin banyak. Problem disiplin pun juga akan semakin banyak gitu loh. Ya, dengan high performance medicine yang saat ini pun juga masyarakat juga semakin paham gitu loh. Jadi kita diharapkan dengan kemampuan masyarakat yang paham terkait dengan permasalahan pelayanan, bahkan obat, ya, bicara standar pelayanan pun masyarakat pun punya referensi yang dia bisa akses. Maka kita harus juga mengingatkan teman-teman sejawat sekalian, karena nanti kita akan dihadapkan secara klinisi, secara pasien atau fasilitas kesehatan kita juga perlu untuk kemudian kita siapkan dari sisi etik juga. Ini 5 star ya, saya kira ini WHO yang bagaimana kita juga para dokter diingatkan bahwa kita adalah care provider, decision maker, community leader, manager, dan komunikator. Nah, problem di sinilah yang kemudian menjadi satu dasar komunikasi yang kemarin kemudian banyak sekali hal-hal yang ya sebuah kritikan, tapi itu sebuah masukan juga buat kita gitu loh. Karena dokter Indonesia dianggap kurang bisa berkomunikasi. Ya lo pasiennya sehari di polinya 100 ya gimana komunikasi gitu loh. Ya. Yang itu yang kadang-kadang tidak dipahami gitu loh. Nah, ini yang kemudian perlu ada konvergensi ilmu sains ya, ilmu fisika dan ilmu teknik. Ini perkembangan teknologi yang kita hadapi sekarang. Jadi nggak salah kemudian kalau bicara tentang kedokteran, ilmu fisika Pak Menterinya orang fisika gitu loh. Karena memang ada perkembangan teknologi, tapi dalam aspek teknologi kedokteran betul gitu loh. Tapi dalam aspek profesi ada pondasi-pondasi yang harus juga dipahami gitu loh, termasuk masalah etik gitu. Nah, ini yang kemudian kalau ini adalah bagian dari kita memperkuat internal, tapi ada juga yang harus kita perkuat secara eksternal adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu etika kedokteran. Ya. Sebagai teman-teman edukator kan banyak sekarang, kita punya dokter-dokter influencer juga banyak, dokter youtuber juga banyak, selebgram juga banyak itu. Tapi itu kita harus didik, ya kita harus jadikan mereka sebagai duta untuk menyampaikan terkait dengan apa sih kepentingan daripada etik ini di dalam proses pelayanan. Semata-mata bukan sebuah hegemoni kearogansian profesi, tapi adalah sebuah bagian untuk kita patient safety salah satunya. Ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini yang termasuk masalah telemedicine, ya, kemudian ada One Health data yang satu tersentral, ya, kemudian Fasiankes yang sekarang ada isu, ya, tadi malam diskusi sama Dr. Sigit, ada isu nanti Fasiankes virtual. Nah, ini juga harus kita antisipasi gitu loh, karena bukan tidak mungkin nanti akan semakin banyak potensi-potensi etik yang nanti yang merugikannya bukan merugikan dokter, merugikan pasien, merugikan masyarakat gitu loh. Dan tapi kalau ada tuntutan, yang kena tuntut dokternya juga. Kalau ada dituntut dokternya, larinya kemana? Larinya ke kita juga gitu loh. Jadi ini yang kemudian perlu juga kita harus sikapi. MKIK juga harus melakukan transformasi menghadapi perkembangan teknologi
supaya nanti ya termasuk ini semua artificial intelligence, telemedicine, ini ya, hal-hal yang berkembang nanti ke depan. Robotik ya, kita belum pernah diskusi mengenai robotik surgery, mungkin Dr. Joko, kalau ada kesalahan atau ada sebuah accident ya, medical accident di dalam tindakan robotik, yang mau dituntut siapa? Robotnya gitu ya. Nah, itu kita belum pernah membahas juga terkait dengan hal itu, karena ini sudah mulai berkembang ini. Di Jakarta itu ada 2 sekarang, 2 rumah sakit yang sudah mengembangkan robotik surgery, 3, udah mau 3 ini sekarang. Premier, Eka Hospital yang di Tangerang, BSD, sama yang di Rumah Sakit Bunda Jakarta itu. Ya. Jadi kode etik kedokteran merupakan kumpulan norma untuk menuntun para dokter di Indonesia selaku kelompok profesi. Ya, saya enggak detail, ini Dr. Joko yang lebih paham. Jadi care for earth, care for people, dan fair share. Gitu. Nanti akan bicara profesionalisme yang terkait dengan altruisme, kompeten, kejujuran, integritas, performa, manajemen, menghormati orang lain, dan humanis ya. Ini yang berkaitan dengan masalah fatwa MKEK ya, Dr. Joko. Nanti mungkin banyak sekali hal-hal yang juga harus segera direspon dengan proaktif dari MKEK untuk membuat fatwa atau edukasi kepada teman-teman sejawat dokter ya. Termasuk juga berkomunikasi dengan teman sejawat. Nanti dari MKDKI, saya dulu pernah dapat data dari Dr. Dodi MKDKI yang dulu, bahwa hampir 80% kasus disiplin itu karena second opinion dari teman sejawat. Ya, saya nggak tahu apakah betul atau tidak itu dok ya. Tapi itu yang kemudian jadi sebuah dasar bahwa berkomunikasi dengan teman sejawat ini penting itu loh. Hanya karena bilang harusnya ini nggak perlu dioperasi ini. Nah, ini udah jadi sebuah pelaporan itu ya. Ini kemarin juga ya Dr. Joko ya, ada dari apa namanya, karena ketidakpuasan ya, terus kemudian second opinion dari situ bilang harusnya nggak perlu dioperasi. Oh, itu udah jadi pelaporan, tapi untung bisa dimediasi cepat sehingga tidak sampai masuk ke dalam proses litigasi hukum. Nah, ini yang harus kita juga tingkatkan, bahwa kolaborasi, dan kita sebagai dokter itu bukan individu dokternya saja, tapi kita bekerja dalam teamwork. Nanti kita akan bicara juga tentang masalah sharing kompetensi. Bukan lagi overlapping kompetensi, tapi sharing. Menyelesaikan permasalahan nyeri katakanlah, ini salah satu contoh. Maka di situ ada sharing kompetensi 5 spesialis. Pain intervention, ya, bedah saraf, orto, anestesi, rehab, sama neuro ya Dr. Baiz. Ya. Terus kemudian ada yang lainnya juga gitu loh. Karena kita bekerja sebagai teamwork gitu loh. Nanti kalau mamanya itu tidak bisa kita bangun, nanti akan muncul bahwa ini wilayah saya. Itu udah nggak bisa lagi. Yang seperti itu nggak ada lagi harusnya. Jadi kita bicara sekarang adalah bicara kesejawatan dalam konteks etik, dan dalam konteks di pelayanan adalah teamwork. Ya, termasuk mengenai surat terang diagnosis, penjaminan pembiayaan, konseling pada pasien dan keluarga, bahasa-bahasa yang kita komunikasikan dengan keluarga ini menjadi sangat penting gitu loh. Jadi mungkin juga nanti ada pelatihan komunikasi efektif mungkin Pak Joko, apakah nanti dari PBID atau dari MKEK ya, kita buat modul pelatihan untuk komunikasi efektif ya. Walaupun ini sebenarnya sudah ada juga di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan kedokteran sudah ada gitu loh. Cuman yang perlu yang kita masukkan ya terkait dengan masalah etik dan komunikasi ini adalah case by case. Anak-anak kita mahasiswa kedokteran itu harus diberikan case, beberapa kasus-kasus terkait dengan problem etik ya, bukan hanya sekedar mau menghafalkan 12 sumpah dokter, bukan. Tapi ada case by case yang itu menjadi satu dasar supaya mereka tahu bahwa nanti dia akan jadi dokter yang akan dihadapi seperti ini. Jangan kemudian nanti baru jadi dokter, akhirnya kemarin yang kasus di Jakarta Selatan, TikTok, yang masalah pemeriksaan dalam ya, objin ya, itu sebenarnya ya karena dia baru lulus gitu loh. Dan dia nggak paham tentang itu, tapi ya sempat disanksi etik 6 bulan kan, tapi ya dokternya berterima kasih karena dia diberi pembinaan, tidak sampai ke arah yang lain-lainnya itu loh. Mati ya? Ya, suruh selesai berarti memang. Ya, ya jadi beberapa hal yang tadi saya sampaikan adalah contoh-contoh kasus yang terkait dengan masalah etik yang memang kita harus proaktif merespon.
Nah, sekaligus juga penguatan organisasi, kemampuan MKEK wilayah cabang, ya, termasuk nanti bukan hanya menunggu. Jadi MKEK saya kira bukan lagi menjadi yang pasif, tapi juga harus proaktif ya untuk menangkap ya permasalahan-permasalahan. Sehingga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan mamanya walaupun hanya di media sosial, maka bisa segera untuk langsung dilakukan klarifikasi gitu loh. Proses-proses seperti itu saya kira harus semakin ditingkatkan gitu loh. Termasuk penguatan nanti itu yang juga harus merespon adalah kalau kasusnya dalam satu cabang, maka cabang pun bisa langsung segera melakukan sebuah respon terkait dengan hal itu. Ini beberapa hal ya termasuk fraud dalam pelayanan kedokteran ya, perbedaan pendapat dalam penanganan pasien ya. Kalau berbeda pendapat jangan di depan pasien, lebih baik kita dalam forum ilmiah. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang juga bisa ditangkap oleh pasien menjadi satu bukti pengaduan hukum gitu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, termasuk promosi atau pendidikan. Ini banyak sekali Dr. Joko, ini adik-adik kita yang influencer itu kadang-kadang dia menyampaikan edukasi bagus, tapi sebelahnya ada produk-produk apa gitu loh. Ya. Karena dia tak ingin tahu juga ini sederhana, dia pernah menyampaikan ke saya gini Dr. Joko. Sebenarnya gimana dok ya? Kan kita susah, kita di endorse pasti dok katanya. Gimana caranya supaya endorse kita itu tidak kemudian bermasalah etik. Nah, secara sederhana ya nanti mungkin perlu ada aturan dari MKEK, tapi paling tidak pada saat Anda menyampaikan edukasi tidak ada di samping Anda bahwa itu ada produknya gitu loh ya. Nanti dipanggil saya bilang, kalau kamu begitu nanti dipanggil oleh MKEK. Saya juga dulu pernah dipanggil oleh Pak MKEK ya Pak Joko ya. Tapi ya tadi itu harus ada petunjuk teknis gitu. Karena banyak sekali teman-teman itu, karena kalau udah Instagram ya Dr. Benny ini juga tahu itu, kalau udah centang biru ya Dr. Benny ya, itu udah pasti dapat endorse itu. Kalau udah centang biru pasti dapat endorse. Ini kemarin ada teman ortoped yang si Helmi Adi, bagus dia mengedukasi pasien, bagus gitu. Terus dia pernah sekali kena ya, tapi kita udah langsung ingatkan. Dia ngomong tentang sepatu sneakers. Ya, karena yang untuk ortopedi gitu kan. Nah, itu langsung kita tegur, langsung di take down itunya. Karena dia nggak tahu soalnya. Jadi seperti apa dok yang boleh gitu. Nah, yang kayak gitu saya kira nanti perlu juga ada petunjuk teknis dari MKEK. Ya ini juga nanti mungkin ini contoh yang dibuat oleh MKEK Jakarta Pusat ya. Nanti mungkin flyer ini mungkin MKEK Pusat juga bisa buat, sehingga di setiap ID wilayah, ID cabang punya flyer terkait dengan hal-hal yang mengingatkan pada anggota tentang masalah-masalah etik ini. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Tadi Dr. Joko berprofesional, karena udah terlanjur B-nya bro. Jadi profesional tadi berprofesional, bermartabat dan berkeadilan, seperti tagline-nya ID Jawa Tengah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.